Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas reguler B dengan NIM A1C121017. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Minarni. Adapun kesan selama belajar dengan Ibu Minarni sangat menyenangkan. Kenapa demikian? Ya, karena materi yang diajarkan dijelaskan berdasarkan kehidupan yang sering saya jumpai, dan itu benar-benar membantu menambah pengetahuan saya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bahan kimia pembersih. Apa sih bahan kimia pembersih itu? Bahan kimia pembersih adalah bahan yang mengandung zat kimia yang digunakan untuk membantu mengurangi, mengikis, atau menghilangkan noda dan kotoran pada suatu objek di dalam proses pembersihan. Nah, tentunya kita tidak asing lagi nih mendengar kata bahan pembersih. Lebih tepatnya, secara sadar kita sudah menggunakan bahan pembersih ini setiap hari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Bahan pembersih yang pertama adalah sabun. Sabun adalah bahan pembersih yang digunakan dengan air yang merupakan hasil reaksi kimia antara lemak dan larutan kaustik. Reaksi kimia ini dinamakan saponifikasi dan dipandang dari sudut kimia, yaitu garam alkali dan asam lemak. Adapun cara kerja sabun dalam membersihkan adalah dengan ekor sabun yang berupa rantai karbon yang mengikat kotoran berupa noda minyak atau lemak. Sabun terdapat 3 jenis, yaitu sabun lunak, sabun keras, dan sabun toilet. Sabun lunak yaitu sabun yang bahan dasarnya adalah garam kalium yang biasanya dijadikan sabun mandi. Nah, pada sabun keras yaitu sabun yang bahan dasarnya adalah garam natrium yang biasanya sabun pembersih pakaian. Dan yang terakhir, pada sabun toilet yaitu sabun yang bahan dasarnya adalah garam kalium dengan penambahan parfum dan zat aditif. Bahan pembersih yang kedua yaitu sampo. Sampo merupakan bahan pembersih yang mengandung surfaktan yang berfungsi membersihkan kulit kepala dari kotoran dan lemak yang melekat pada rambut dan kulit kepala. Adapun bahan dasarnya adalah deterjen sintesis. Di dalam kandungan sampo dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu dapat menyebabkan kanker, penyakit hati, ginjal, masalah rambut, mata, asma, dan masalah kulit. Jadi, sebaiknya jangan gunakan sampo keseringan karena dapat berdampak besar untuk kesehatan. Bahan pembersih yang ketiga adalah deterjen. Struktur molekul deterjen sama dengan sabun yang bersifat hidrofil dan hidrofob. Pada ke ujung molekulnya komponen utama deterjen yaitu surfaktan yang daya pembersih kuat karena mempunyai kemampuan membasahkan, mengendurkan, dan mengangkat kotoran. Adapun bahan kimia yang terdapat dalam deterjen adalah ABS, CMC, dan LAS. Bahan penunjang pada deterjen adalah enzim, senyawa STTP, dan air. Enzim adalah bahan aktif yang berfungsi menguraikan noda yang berasal dari zat organik seperti lemak dan darah. Senyawa STP atau sodium
sebagai bahan pengikat. Dan dampak deterjen bagi lingkungan yaitu dapat menimbulkan buih surut interaktif pada sungai atau danau. Yang kedua, menghalangi cahaya matahari sehingga menghambat fotosintesis. Dan yang ketiga, rusaknya pertumbuhan ganggang atau eceng gondok di sungai yang tercemari oleh buih. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan pendangkalan pada sungai. Bahan pembersih yang keempat adalah pasta gigi. Pasta gigi digunakan untuk membersihkan deposit, akan memberi rasa nyaman dan menyegarkan pada rongga mulut. Adapun bahan kimia yang terkandung dalam pasta gigi adalah yang pertama ada fluorida, yaitu dapat mengurangi karies gigi. Yang kedua, agen abrasif, dapat menghilangkan kotoran dan noda. Dan bahan kimianya adalah kalsium karbonat, gel silika, terhidrasi aluminium, oksida terhidrasi, magnesium karbonat, garam fosfat, dan silikat. Yang ketiga, perasa, yaitu membuat rasa pada pasta gigi seperti rasa mint, buah, permen karet, dan lainnya. Yang keempat, pelembab, yaitu mempertahankan kelembaban pada pasta gigi. Adapun bahan kimia yang terkandung yaitu gliserin, sorbital, dan air. Yang kelima, bahan pengikat, yaitu mengikat semua bahan pada pasta gigi. Bahan kimianya yaitu karboksimetil selulosa, hidroksimetil selulosa. Dan yang keenam, deterjen, yang merupakan penurun tegangan permukaan. Dan bahan kimia yang terkandung yaitu natrium lauril sulfat dan natrium N-lauril sarkosinat. Dan yang ketujuh, bahan pengawet, yang merupakan mencegah kontaminasi bakteri. Dan yang kedelapan, air, yaitu sebagai pelarut. Yang kesembilan, bahan densitas, yaitu bahan yang mengurangi atau menghilangkan sensitivitas benzin. Adapun bahan kimianya yaitu strontium klorida, asetat, kalium nitrat, dan sitrat. Dan yang terakhir yaitu bahan antikalkulus, yang merupakan penghambat mineralisasi dan mengurangi pH. Bahan pembersih yang terakhir adalah pembersih lantai. Bahan utama pembersih lantai adalah bahan yang bersifat disinfektan atau pembasmi hama, terutama bakteri patogen, spora jamur, dan bakteri yang terdapat di dalam rumah kita. Bahan utama yang banyak digunakan untuk pembersih lantai adalah karbol, isopropanol, kresol, dan formaldehid. Nah, itulah tadi penjelasan tentang 5 bahan pembersih pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.